Iya, masih dari Good News ya di 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Senang banget ya, seperti janji kami berjanji akan menghadirkan ingatan baik dan kali ini bersama dengan Pendeta Dr. Dwi Gatot Suprasetya kalau semoga nggak salah sebut ya sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Sama-sama dulu Pak Gatot, apa kabar? Salam semuanya. Baik, Kak Idi. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, Oke, terima kasih ya, buat waktunya nih Pak ya. Todong langsung dan bisa untuk berbagi di di ya, pagi ya, hari ini. ya. Oke, baik. Pak Gadot sudah terbiasa kan soalnya untuk beberapa dari Anda kemungkinan juga udah sering dengerin beliau menyampaikan good news ya. Biasanya pagi atau sore Pak? Biasanya Pagi, pagi sore, sama sore. Tapi pagi, hari khusus hari Selasa Senin, ya. Selasa, Selasa, Senin, Selasa Selasa, ya. Nah, Selasa. untuk beberapa sudah sering dengar beliau, cuman kalau kisahnya belum ya. Jemaatnya mungkin udah denger ya. Spesial hari ini kita akan mendengar perjalanan beliau ya bersama dengan Tuhan, of course, dan kita akan, saya percaya akan ada banyak berkat yang akan kita terima di kesempatan pagi hari ini, Pak. Seperti biasa nih, saya pasti punya beberapa pertanyaan buat Pak Gatot ya. Em, apa dong ini? Tuh, sebentar. Em, cita-cita waktu kecil, Pak. Nah, cita-cita waktu kecil itu kepengennya jadi insinyur. Oke. Karena kalau insinyur tuh kayaknya keren gitu. Wow, pengen jadi insinyur karena saya nggak tahu profesi yang lain itu apa. Oke. Pengen jadi insinyur. Kenapa, Pak? Karena Tapi melihat yang lain, kalau saudara. melihat orang punya gelar insinyur itu kayaknya seneng, bangga hebat gitu kayaknya. Mhm. Wah, biasa gitu. Tapi nanti berubah-ubah itu nanti sudah remaja dewasa itu berubah. Tapi yang paling kecil sekali itu pengen jadi insinyur, ya, Oke. pengen Iya, jadi iya. insinyur. Mm-mm. Mm-mm. Yang paling Ya, konsisten di usia berapa, Pak? ya, kalau sudah konsisten itu di SMA. SMA itu mulai konsisten. Hmm? Tetap kepengen jadi insinyur tapi sudah ditambah kepengen pelayanan waktu itu, kepengen jadi hamba Oke. Tuhan, kepengen Iya, iya. apa, menjadi misionaris waktu itu. Mm, mm, Karena saya banyak dipengaruhi oleh hamba-hamba Tuhan pada waktu itu toh, yang pelayanan di gereja, ya mm. waktu remaja itu. Jadi saya tetap jadi pengen jadi insinyur, tapi itu ada tambahan, Oke. ada Apa tuh? tambahan. Jadi hamba Tuhan, Oh, pelayanan. begitu, Di usia berapa, Pak, berarti? pelayanan. Mm-mm. Itu waktu itu SMA kelas 2 itu sudah mengerucut ya kayaknya. Sudah punya Mhm. komitmen pokoknya saya mau jadi hamba Tuhan, mau melayani gitu. Hmm. SMA kelas 2 itu. By the way, tapi dari kecil sudah pelayanan ya, Pak Gatot ya? Dari kecil saya khotbah pertama kali itu Aha. waktu umur SMP kelas 1 itu saya khotbah pertama kali di kayak di persekutuan, nggak sekarang kayak komsel gitu loh. Oke. Itu Mm-mm. saya khotbah itu nggak tahu yang nyuruh siapa itu waktu itu. Saya Mm-mm. khotbah pertama kali itu di situ baca firman sendiri, nyiapkan sendiri, terus saya berkhotbah di orang-orang di Komsel itu. Dia mereka ya diam, ya Mm. mendengarkan itu. Saya juga heran Oke. waktu itu. Saya lupa itu saya ngomong apa, tapi peristiwanya saya ingat. Terus saya waktu itu kok ada ya orang yang mempercayai saya SMP loh. Yang Mm. dikhotbahi bukan anak-anak ya, seperti Komsel apa kalau dulu kan kebaktian keluarga gitu ya. Kebaktian keluarga Mm. kalau Ya, gitu ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak juga kok saya disuruh dengerin khotbah ya. gitu. Mereka Tapi dengerin. yang hebatnya nggak langsung blank, Pak. Kalau saya semuanya saya ikut blank. Betul, betul. Ya, iya. Oke. Betul. Mm-mm. Pak Gatot ini kita belum sedikit perkenalan nih. Pak Gatot Ya, mengembalakan oke. di mana Oke. aktivitasnya sebelum kita Oke. lebih jauh. Ya, ya. Mm. Terima kasih. Saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Pendeta Dwi Gatot. Saya pelayanan di Gereja Philadelphia Community Church di Gedung Indah, Semarang. Nah, aktivitas Oke. saya selain menjadi gembala di gereja tersebut, saya juga mengajar, Kak. Saya Mm, mengajar sebagai dosen di mm, STT El Shaddai Surakarta.
Jadi saya Oh. udah lama ngajar di sana ya. Mm, Dan muridnya udah banyak. Dulu pernah mengajar juga di Harvest ya, STT Harvest mm, di Semarang. mm, Kemudian akhir-akhir ini saya ngajar di STT El Shaddai. mm, Kalau di dunia pelayanan antar gereja, saya menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Jawa Tengah. Itu untuk pelayanan mm, gereja-gereja. Sering ke mm, mana-mana ya, ke mm, daerah-daerah di sekitar Jawa Tengah ini. Datang kunjungan, pelantikan, dan sebagainya. Itu mm. yang bisa saya lakukan. Selain itu, saya pastinya adalah suami dari satu istri Iya. dan satu anak. Ya, Mm, orang tanya, anaknya umur berapa, Pak? mm. Anak saya masih kelas 5 SD loh. Jadi orang pada nggak percaya gitu. Iya. Iya. Karena orangnya sudah tua tapi kok anaknya masih kecil gitu. Jadi Ini kalau tapi luar kita biasa ya jalan ya, diberkati. kalau kita jalan di Diberkati. mall itu Mm. orang tanya, Pak itu anaknya atau cucunya? Katanya, oh ini anak saya gitu. Dan Iya, itu iya, sering iya. orang bilang gitu, orang udah tua baru ada anaknya. Begitu itu Nah, anak. ini kayaknya nanti boleh cerita nih Pak, karena Nanti tak setelah ceritain, ya nanti tak ceritain diceritain itu ya. asik sekali ya. Oke. Oke, ini deh Pak, karena Pak Gatot tadi sudah cerita tentang cita-cita waktu kecil. Kalau saat ini pelayanan atau pekerjaan yang Pak Gatot jalani saat ini ya, pekerjaan baik dan pelayanan yang Pak Gatot tadi sempat ceritakan ya, secara singkat itu merupakan wujud nasar, jawaban doa atau langkah iman nih Pak. Bisa di-sharingkan kepada pendengar apakah ada peristiwa atau momen yang membuat Pak Gatot itu kemudian memutuskan untuk menghidupi panggilan Tuhan seperti yang saat ini Bapak jalani. Oke. Jadi memang saya seperti sekarang ini karena saya mempercayai bahwa Tuhan itu mengerjakan sesuatu yang luar biasa sejak dari dulu, sejak saya masih kecil. Saya ingat sekali waktu ada KKR waktu itu ceritanya, ada KKR di Jakarta. Saya tinggalnya di waktu itu di Palembang, Sumatera Mhm. Selatan. Ya. Ya, SMA itu, SMA kelas 3 kalau nggak salah. Itu eh, ada KKR di Jakarta. KKR-nya itu yang pembicaranya itu Dr. Louis Palau. Itu seorang evangelis internasional juga. Jadi mungkin banyak gereja yang diundang dan termasuk saya mewakili gereja saya waktu itu datang ke Jakarta untuk ngikutin KKR ini. Itu tahun 1988 kalau nggak salah. Jadi kayak ada kegerakan misi gitu, kegerakan penginjilan dan saya datang di situ ada KKR. Di Stadion Senayan kayaknya. Nggak tahu Mhm. yang gedung gedung kecilnya atau gedung besar, pokoknya di Senayan loh, di Mhm. stadion itu. Saya duduk di balkon karena bawah itu sudah penuh. Kemudian pendeta Luis Palo itu berkhotbah di situ. Ya, Mhm. kemudian ada tantangan. Biasa ya terakhir ada siapa yang mau tantangannya kalau dulu kan gitu. Siapa yang mau melayani Tuhan ya. Siapa yang mau terpanggil melayani Tuhan. Itu saya dari atas itu turun ke bawah itu dan menyerahkan diri untuk menjadi pelayan Tuhan atau Mhm. untuk melayanilah untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Nah, sejak itu apa namanya KKN-nya selesai seperti biasa, pulang, udah saya apa namanya sekolah, kuliah begitu ya, biasa. Tapi ternyata perjalanan hidup saya itu mengarah ke panggilan saya, panggilan yang tadi saya Mhm. angkat tangan. Kalau saya pikir-pikir sekarang saya angkat tangan, saya menyerahkan diri itu berarti ada fungsinya gitu loh, ada Ya. dampaknya. Berarti yang titik itu merupakan titik di mana Tuhan mulai mengarahkan saya untuk saya menjadi seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Mhm. Jadi saya seperti sekarang ini bukan tiba-tiba atau ujuk-ujuk begitu, Mhm. tetapi memang karena ada Tuhan yang uh, mengendalikan saya, ada Tuhan yang mengatur hidup saya, ada Tuhan yang mengarahkan saya. Dan saya percaya bahwa ini adalah panggilan Tuhan yang uh, luar biasa untuk hidup saya. Jadi kalau Mhm. ditanya apakah ini Mhm. sebuah apa ya jawaban doa atau nazar atau ini langkah iman, saya Mhm. rasa ini apa ya gabungan dari semuanya ya. Mhm. Saya menjalani apa namanya panggilan Tuhan, saya beriman, saya percaya, tapi juga di situ ada kehendak Tuhan. Tapi yang
jelas di situ ada panggilan Tuhan yang dan saya menanggapi panggilan Tuhan itu yang penting. Saya menanggapi panggilan Tuhan itu dan saya menghidupi panggilan Tuhan itu di dalam kehidupan saya. Dan itu yang saya bisa jadi seperti sekarang ini, jadi hamba Tuhan, pelayanan gitu. Itu Kak, ceritanya seperti itu Kak. Oke, siap. Jadi, Kalau menurut Pak Gatot sendiri ini perjalanan dari keputusan sampai dengan saat ini tuh kayak smooth atau pasti akan ada hal-hal yang menyertai yang membuat Pak Gatot semakin dipertajam dalam Tuhan. iya, yang saya pikirkan waktu itu tuh saya kan anak kecil, anak muda itu kan pikirannya sederhana ya. Mm-mm. Pokoknya saya menyerahkan diri, mau melayani gitu aja. Tapi ternyata yang nggak terlalu rumit, hidup saya itu nggak terlalu rumit. Jadi ya kayak dituntut di jalan terus saya selesai S1, saya masih kejar tadi yang jadi insinyur tadi, jadi insinyur pertanian. Mm-mm. Tapi waktu itu mulai tahun 92 gelarnya nggak lagi insinyur dulu, sebelum tahun 92 itu kelulusan 92 gelarnya insinyur, insinyur Mm. pertanian Indonesia gitu. Tapi setelah 92 ke atas sarjana gelarnya jadi sarjana pertanian. Tapi Oh, sebenarnya itu beda ya. bapak saya bilang, "Oh ya itu wis ngayem-ngayemi, wis ya kuwi itu podo insinyur," gitu. Sudah katanya gelarnya udah SP, bukan insinyur lagi. Udah ganti ya itu waktu ya kayaknya Udah sudah mulai ganti mulai ganti ya. SP, SE dan sebagainya ya. Nah, Mm. kalau dulu kan dokter Andes ya, insinyur Mm-mm. gitu ya, Yes. sebelum 92. Jadi tamatan sebelum itu pakai gelar itu. Tapi saya tetap ternyata tercapai juga Mhm. cita-cita untuk menjadi insinyur itu. Untuk jadi Mm-mm. insinyur tercapai. Dan setelah itu saya masuk ke sekolah teologi untuk Mhm. ambil S2 teologi dan setelah itu sudah pelayanan terus pelayanan. Bahkan sebelum Mm-mm. saya selesai kuliah pun saya sudah pelayanan, sudah dipercaya untuk jadi gembala waktu itu di sebuah gereja di Gunung Kidul Kak, di Mm-mm. Gunung Kidul. Ya, jadi saya pelayanan di sana, terus akhirnya dipercaya lagi untuk pindah pelayanan di Semarang dan akhirnya uh, menempati pelayanan yang seperti saya sekarang ini. Jadi kayak Oh. perjalanannya itu kayak ya menurut saya itu perjalanan yang dalam tanda kutip kayak nggak ada ya saya ngikutin gitu, ngikutin Tuhan berkarya dalam hidup saya, tapi saya juga nurut, saya juga dan saya nggak neko-neko begitu. Tapi ya apa namanya kesalahan sih pasti ada ya, Mm-mm. kesalahan, dosa, Ya. kekurangan itu pasti ada. Tapi kayaknya jalan Tuhan itu, cara Tuhan itu luar biasa Ya. untuk hidup saya gitu. Mhm. Jadi menuntun, mengarahkan, buka jalan ya, menolong saya ketemukan dengan orang-orang yang baik gitu. Mhm. Saya pelayanan di desa tapi kok bisa diambil orang untuk bisa pelayanan di kota itu juga suatu yang luar biasa. Kok dia Mhm. kenal saya, umur saya waktu itu baru 25 tahun, 25 tahun itu waktu Mhm. jadi gembala itu. Masih imut-imut sekali, masih Mhm. amit-amit. Masih sangat muda ya Pak, kalau 25 tahun ya. Imit-imit. Luar biasa dua udah puluh jadi lima gembala. tahun. Mhm. 25 tahun. Saya yang heran itu yang Aha. mempercayai saya itu loh. Jadi Mhm. gembala itu yang saya heran. Kok mereka percaya ya? Kalau sekarang kan coba ada gereja mempercayakan seorang yang berumur 25 tahun, itu Mhm. kan kayak nggak mungkin ya. Umur 25 loh Kak. dua Jarang puluh sih lima tahun sekarang ya kalau dipercaya jadi 25 gembala. youth kali ya. Kayak kalau untuk gembala youth mungkin masih bisa Ya, atau untuk gembala apa gitu ya. Ini gembala komunitas betul dewasa gembala. muda gitu ya. Iya Mhm. betul Bu, bisa. Dulu ada orang yang pernah ngomong sama saya, tahu saya diangkat jadi gembala itu, Mhm. kemudian dia pasti bilang, wah itu paling cuman wakil gembala gitu, atau itu paling asisten gembala atau pengerja gitu. Nah, dia tidak tahu bahwa Tuhan melakukan perkara besar dalam hidup saya. Gitu. Mhm. Ternyata saya jadi gembala gitu loh. Tapi yang saya heran itu, oh, kok ada ya gereja yang mempercayai seperti itu. Itu juga saya percaya itu cara Tuhan. Itu bukan karena saya baik, saya bagus, pasti Ya. bukan itu. Tapi Mhm. memang karena Tuhan itu mau menolong saya, mau mau membuktikan bahwa panggilannya itu nyata gitu. Panggilan waktu saya umur tahun 88 itu saya umur berapa ya? 17 atau 18 tahun itu nyata bahwa Tuhan betul-betul memanggil saya. Mhm. Dan ya seperti Tuhan mau membuktikan bahwa Tuhan itu memanggil.
Dan kalau Tuhan memanggil itu pasti akan menepati janjinya. Ya gitu kira-kira. Bukan suatu keinginan diri ya Pak ya, tapi Iya, benar-benar iya, itu dorongan dari Tuhan dan emang iya. memenuhi Mm, panggilan Tuhan ya. iya, 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 betul. Oke. Tapi ini Mm, bukan berarti saya hidupnya baik-baik saja terus ya, yes. enggak. Saya pasti ada kesalahan, saya bikin kesalahan. Orang Ya. muda kan gitu, banyak Mm, kesalahan, baik dosa, mm, ngecewain orang, ya. kemudian mungkin labil atau apa, tapi kok saya Mm, selalu ditolong gitu oleh Tuhan itu. Jadi saya juga heran itu. Rencana mm. Tuhan luar biasa. Ya begitu. Oke. Yes. Ya, Ini nih waktunya Pak Gatot juga cerita ini. Kebaikan ya. Tuhan menurut Pak Gatot tadi Pak Gatot sempat mention juga bahwa selalu ditolong kan. Mm, 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 mm. Kebaikan Tuhan menurut Pak Gatot seperti apa sih? Jadi kebaikan Tuhan itu menurut saya adalah eh, bukti bahwa Tuhan itu ada. Jadi Ya. kebaikan Tuhan itu sebenarnya hanya hanya mau membuktikan bahwa Tuhan itu ada gitu. Tuhan itu Mm, nyata, Tuhan itu ada. Nah, ya. dia membuktikan dengan berbuat baik kepada kita, kepada saya kalau untuk saya. Kalau Ya. kepada Good News Family ya, kepada Yes. Good News Family dia berbuat baik. Itu untuk Mm, membuktikan bahwa sebenarnya Tuhan itu nyata dan mm, ada gitu, dan ada, dan itu ada. Contoh kecil, saya sering Kak itu Kak Indi dapat mujizat itu wah, sering sekali. mm, Bukan yang spektakuler, tapi pertolongan-pertolongan Tuhan yang kecil-kecil ya, yang apa namanya, yang saya bisa ngambil kesimpulan bahwa Tuhan itu ada ternyata. Tuhan itu ada dan membuktikan dirinya untuk saya. Contohnya Kecil ya, seperti apa, Pak? Mungkin contohnya boleh ya, dibagikan buat suami saya apa? semua yang juga menantikan ini. Silakan. Contohnya saya apa namanya kemarin itu ngantar ngantar anak saya Gwen ya. Ngantar anak saya Gwen, kemudian jemput. Nah kalau jemput biasanya kan kita cari makan lah gitu yang Mm, apa namanya karena dia sekolahnya kan agak lama jadi yuk cari makan yuk kita cari makan gitu. Kemudian tapi waktu itu posisinya saya bawa uang tuh sedikit mepet gitu loh. Sedikit. mm, Waduh, mm, ini cari yang murah aja ya Gwen. Oke cari murah. Kita cari bakso aja gitu. Terus tapi waktu makan bakso itu saya udah percaya. Ini kayaknya saya udah feeling ini feelingnya kok saya mau dikasih berkat sama orang ya. Saya jadi mm. waktu makan itu karena Tuhan tahu saya nggak bawa uang ini. Jadi saya pesannya juga sedikit, apa namanya, jangan banyak-banyak yang pesannya ini aja supaya karena takut Mm, nanti apa namanya, kurang. apa namanya, waktu kesulitan waktu bayar harus ambil ATM atau apa gitu. Mm, Jadi ya saya bilang sama gue, ya ya Pi katanya. Makan. Tapi saya udah feeling ini pasti ada pertolongan Tuhan. Betul saudaraku, betul Kak Indi, Business Family betul. Karena habis saya waktu saya makan itu ada kayak satu keluarga itu yang saya hilu sama saya ya, kayak dia kenal itu. Waktu saya makan selesai ternyata dia udah bayarin saya. Dia udah bayarin iya. saya. Dia bayarin saya. Terus saya pulang, saya bersyukur saya bilang sama Gwen, kita habis dapat mujizat loh. Ya, kita tolong Tuhan. Pulang pulang ke rumah itu motor baru saya belum belum terlalu tahu itu batas bensinnya habis itu sampai Mm, mana itu. Jadi saya agak nekat itu, pokoknya dicoba dulu sampai rumah. Ternyata betul mogok di jalan Kak, mogok di mm, jalan. Habisan bensin karena saya belum apal itu batas habisnya itu sampai mana itu. Menurut jarumnya itu, menurut saya yang motor-motor sebelumnya kan saya udah apal itu segini ya. mesti habis. Itu sampai habis ya Gwen. Waduh ini gimana? Nah di waktu mogok itu ada proyek di pinggir jalan itu orang-orang ngerjakan gorong-gorong itu. Terus Mm, seorang tukang itu datang kepada saya, Pak, mogok ya Pak. Ini Pak ada apa namanya bensin di jerigen ini. Saya tahu itu bensin orang proyek mungkin untuk mm, ngidupin generator atau apa. mm, Dikasihkan saya Kak. Ini Pak dipakai aja, dipakai aja. Saya buka tangkinya terus dituangkan. Saya bilang nggak usah banyak-banyak Pak, nggak usah banyak-banyak itu bikin saya. mm, Di depan itu udah ada bensin lagi saya begitu. Nah itu Kak itu mm. artinya buat saya loh kok Tuhan itu nyata ya, kok Ya. Tuhan itu betul seperti nggak disangka tapi betul-betul nyata, ada kasih ada pertolongan
Ya seperti itu. Jadi saya bilang sama Gwen, anak saya tuh, papi dapat 2 mujizat hari ini. Iya. Tapi responnya dia gimana? Responnya Gwen, papi ini malu-maluin aja katanya. Karena emang Malu-maluin aja. cara pandangnya masih berbeda kan ya. Betul, Malu-maluin betul. aja. Bensinnya sampai habis katanya gitu. Marah sama saya. Tapi dari sisi saya, wah itu Ya. kita tahu itu mujizat Tuhan itu. Wah, ya papi Ya. ini malu-maluin katanya gitu. Meskipun mungkin ada berapa Hmm. bisa dibilang kelalaian gitu ya, Ya, tetapi itu paling ada tidak unsur pasti tetap kelalaian juga. ada pertolongan Tuhan ya, Pak. Ada Luar pertolongan. biasa. Jadi emang itu yang disebut dengan mujizat kecil. Sebenarnya kalau Mujizat. kita bilang tuh nggak ada kok mujizat kecil, mujizat besar sama dengan kayak dosa ya. Nggak ada Ya, dosa kecil, dosa besar gitu ya. Mujizat pertolongan Tuhan. tetap Kalau mujizat ya. dosa itu kesalahan. Ya, betul. Setuju banget nih. Pak Gatot ini ya, dari banyaknya peristiwa tadi Pak Gatot di awal juga sempat bilang bahwa ada kesalahan yang dibuat, mungkin juga mengecewakan atau whatever yang kita secara tidak sengaja dan tanpa kita ketahui mungkin ada sesuatu yang kita buat itu nggak baik tapi tetap ada kebaikan Tuhan. Jadi Amin. em, dari banyaknya peristiwa lah ya selama menghidupi panggilan Tuhan, satu pelajaran tentang kebaikan Tuhan yang tidak terlupakan yang menjadi ingatan baik. Karena kita sekarang ini di program ingatan baik ya. Pak Gatot mungkin boleh ceritakan nih. Jadi ingatan baik itu saya ingat firman Tuhan. Mm, Ingatlah akan masa yang lalu. Gitu. Ada firman Tuhan berkata demikian. Jadi ya. artinya mengingat mengingat itu sendiri baik. Mengingat Mm, masa lalu itu baik karena masa lalu itu ada pertolongan Tuhan. Jadi ingatlah akan masa yang lalu, ya gitu ya. Jadi masa yang lalu itu ada Tuhan di sana dan Tuhan di masa lalu adalah Tuhan juga yang bekerja menurut saya di masa sekarang ini itu keyakinan saya. Nah kalau saya ingat mengingat masa lalu itu ya mungkin yang saya mau ceritakan tadi ya saya udah sudah menikah tahun 99 tapi Tuhan belum karuniakan seorang anak saya sampai saya menunggu sampai 16 tahun baru akhirnya istri saya uh, hamil kemudian anak kami lahir saya beri nama Gwen. mhm, Gwen itu artinya kebahagiaan yang terus menerus ya. Guinevere mm, kebahagiaan yang terus menerus waktu itu saya cari di Google Kak. mm. Guinevere itu artinya kebahagiaan yang terus menerus. Tapi waktu saya cek lagi sekarang di Google sudah hilang kata, nggak ketemu Oh, lagi. ah, ya, ya, ya. Ketemu lagi. Jadi ketika ditanya Guinevere artinya apa ya itu tadi artinya. Mungkin itu sedikit ngarang itu, sedikit saya Oh, ngarang. nah, Karena Pak waktu itu Gatot setelah berapa lama Pak? 16 tahun ya? 16 tahun, 16 tahun itu um, usia pernikahan saya. Apa namanya 16 tahun menikah Mm-mm. baru setelah 16 tahun baru dapat anakku ini. Sekarang udah 10 tahun berarti saya udah menjalani pernikahan 26 tahun. 26. Ya. Jadi selama 16 tahun menunggu itu ya kita hanya berdoa, Heeh. ke dokter pasti ya, ke dokter pasti periksa Mm-mm. dan sebagainya. Tapi nggak ada opsi-opsi lain. Misalnya Oke. ngangkat anak Heeh, atau heeh. apa namanya Bayi tabung. iya bayi tabung atau Mm-mm. pokoknya yang rumit-rumit yang apa-apa itu enggak atau Mm-mm. yang opsi seperti kadang-kadang kan dipancing dulu biar nah Mm-mm. ada yang gitu atau kalau yang ekstrim atau kamu ke sana kamu sini jadi enggak Mm-mm. ngikutin gitu enggak ngikutin yang hal-hal yang pokoknya yang sedikit abu-abu gitu enggak ngikutin kita Mm-mm. yang lurus-lurus aja pokoknya ya ke dokter periksa ikutin saran dokter, kemudian berdoa, udah Mm-mm. pasti itu. Dan akhirnya pada saat yang menurut saya Tuhan menggenapi Mm. rencananya. Jadi selama ini kan saya minta Tuhan berikan seorang anak, Tuhan berikan. Tapi Tetap ternyata minta betul. ya Pak. Pak Gatot tetap Minta, minta. minta, tetap minta. Tetap minta Tuhan berikan seorang anak, Tuhan berikan seorang anak.
ya. Dan kesulitannya gini Kak, kalau makin lama nggak punya anak itu kan apa namanya, problem secara medisnya kan Ya. makin banyak, makin Mm-mm. banyak. Jadi Buat kalau ibu misalnya ya. ya, buat istri juga, buat cowok juga, karena Oke. kan tingkat kesuburannya kan menurun ya, Mm-mm, mm-mm. menurun kualitas, maaf ini, kalau kualitas spermanya juga Ya. menurun, kemudian Mm. kalau dari sisi ibu mungkin ada apa namanya, penyempitan atau apa, itu Ya. kan Mm. semakin lama kan makin makin kemungkinannya itu makin kecil. Ya. Ya, jadi Mm. ya, jadi kemungkinan itu makin kecil. Tapi justru di situ kemungkinan yang paling kecil pun ya Ya. Tuhan sanggup untuk memberikan, menyatakan mujizatnya untuk diri saya. Ya keluar anak-anaknya cantik ya, anaknya cantik. Ya, saya bangga, normal, cantik ya. Dan pintar sekarang ini ya. Kalau dia, saya tanya, Gwen kamu mau jadi apa? Nah, jadi pendeta katanya. Jadi pendeta. Ya, ya. Kemudian Heeh. ditanya orang juga gitu, Gwen mau jadi apa? Jadi pendeta. Ya, Hmm. mau jadi pendeta. Nggak tahu kan. Karena pendeta, menurut dia mungkin pendeta itu enaknya cuma tinggal Ya, ngomong-ngomong aja katanya. kemungkinan ya. Tapi Pak Gatot sempat dapat sesuatu dari Tuhan, confirm memang akan diberi gitu atau seperti apa Pak? Mungkin boleh Enggak. dibagikan. Jadi kalau jadi gini, saya itu Mm, percaya kepada firman Tuhan itu, mm, percaya kepada Tuhan itu, menurut saya logis maksudnya. Saya mm, percaya karena Tuhan berfirman, saya percaya dengan apa namanya, dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, percaya kepada hal-hal yang adikodrati, saya percaya kepada Tuhan, dan itu saja yang saya pegang Kak. Saya ya, pegang, saya pegang. Saya tidak pernah mendengar hal-hal yang khusus tentang saya akan dapat anak atau apa, tapi saya percaya di dalam kemahakuasaan Tuhan, dalam kesanggupannya untuk melakukan mujizat, saya percaya di dalam itu ada ada termasuk ada jawaban doa untuk saya mengenai anak, gitu ya. Ya, jadi yang kemahakuasaan Allah yang Dia tunjukkan dalam hidup saya, termasuk di dalam itu pasti ada mujizat tentang anak, dan itu ternyata terjadi dalam hidup saya Kak. Hidup ini saya buat juga. good news family semua sih mungkin ya. Ada yang masih 4 tahun sudah hands Ya, up. 8 ya, tahun itu kalau kebanyakan saya 8 tahun pernikahan baru dapat ya. ya. Kalau ini Pak Gatot ini 2 kalinya loh. 2 kali lipat, 16 tahun. 11 tahun itu waktu itu maaf Ibu usianya berapa ya waktu Waktu itu melahirkan? berarti mungkin masih sekitar 40, 30 berapa, hampir 40. Oh, berarti muda dong ya. Masih muda. Iya, iya, masih muda. Ya. Masih Mm-mm. muda. Karena Ah, 16 tahun berarti kan cukup muda ya. Karena kalau ya keponakan cukup saya muda. sudah 40. Mm, mm, mm. Sudah 40 waktu itu. Masih muda. Cuman dokter Mm, bilang harus disesar, jadi lahirnya nggak boleh normal. Karena menurut dokter sudah berisiko kalau lahir mm, normal. Karena gimana? mengingat usia juga, usia ibu. Gitu. Jadi harus disesar. Gitu. Dokternya bilang begitu. Oke. Berarti waktu itu menikah muda ya Pak sama Ibu. Bukan, menikahnya Masih saya umur 29. Bu mm-mm. Vika itu selisih, istri saya namanya Ibu Novika. Novika. Itu ya, Ibu Novika itu selisih 7 tahun, lebih muda dari saya 7 tahun. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Itu dulu Bu Vika itu saya sudah jadi gembala di satu gereja dan dia guru sekolah minggu di sana. Oh iya 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 Jadi iya. saya itu pendeta dapat guru sekolah minggunya. Luar biasa. Sekolah Ya, minggu. oh 7 tahun berarti beliau usia 22 ya? 22, 22. 22. Oh iya, iya 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 22 iya. tambah Iya. 16 berapa? Mm-mm. 38 ya? Ya, betul, betul. Hampir 40 ya ya oke. 40, Di makanya sudah riskan kalau untuk lahir normal, sudah riskan begitu. betul. Ya, Gun Solia, pokoknya jangan pernah menyerah ya. Jangan Penantian banyak itu menyerah. Good tetap news percaya family. dengan hal-hal Tetap adikodrati yang percaya. Tuhan lakukan Ya, ya, amin. mujizat Iya. firman-Nya. Pak Gatot ada nggak sih doa-doa spesifik yang selalu Pak Gatot naikkan kepada Tuhan Ada. sebagai Jadi gembala, sebagai family, sebagai ya, ya. Jadi
saya itu selalu berdoa, Tuhan tolong. Saya dulu pernah doakan, Tuhan tolong beri saya wajah yang bagus, bukan berarti ganteng gitu, enggak. Tapi Hmm. wajah yang buat orang itu menyenangkan gitu. Saya, Hmm. Tuhan tolong beri saya wajah yang baik gitu. Jadi karena itu kan apa namanya, kita selalu di depan ya, Hmm. selalu dilihat orang ya. Kalau gembala kan kalau kurang senyum pun kadang-kadang jadi batu sandungan atau enggak terlalu ramah. Itu yang saya doakan, Tuhan tolong beri saya wajah yang baik. Itu sudah lama itu saya doakan. Hmm. Sejak saya jadi gembala, Tuhan beri saya wajah yang baik. Beri saya wajah yang baik itu. Maksudnya kalau orang lihat saya itu enggak jadi batu sandungan gitu loh. Enggak Hmm. saya enggak saya kelihatan gimana gitu. Tuhan saya baik gitu loh. Nah, mungkin kalau orang-orang lain mungkin berkata itu aura atau apa, saya enggak terlalu yakin. Tapi saya percaya Tuhan beri kepada saya itu apa ya? Ya, seperti yang saya doakan. Wajah yang bagus, yang menurut saya itu. Dan itu selalu saya pergumulkan. Ya, maksudnya saya bisa tersenyum, saya selalu senyum. Orang malah sekarang bilang Pak Gert itu kan kayaknya murah senyum. Tadi saya juga nggak tahu kok saya jadi mudah gampang senyum sama orang lain gitu. Gampang Hmm. ketawa, gampang senyum gitu. Gampang senyum gitu. Dan saya kalau ketemu orang saya yang nggak senyum itu saya merasa bersalah. Saya merasa bersalah. Itu yang saya doakan. Hmm. Kemudian yang saya doakan yaitu supaya saya bisa pelayanan dengan baik, Hmm. pelayanan dengan baik, ya, nggak mengecewakan orang, nggak mengecewakan jemaat. Gitu. Nah, kemudian kalau mau khotbah itu Kak, itu pergumulan juga. Hmm. Memang pendeta itu kan tugasnya kan memang khotbah ya. Tugas utamanya menyampaikan firman. Nah, tapi betul-betul itu pergumulan. Jadi sebelumnya kita berdoa, minta Tuhan tolong supaya khotbahnya bagus itu, wah itu sering dan hampir terus menerus. Supaya Hmm. jadi berkat ya Tuhan, supaya khotbah saya jadi berkat bukan kata-kata saya sendiri, itu sering Kak. Itu Ya. sering. Dan sampai sekarang masih saya doakan. Masih saya doakan. Nah, saya kira yang itu aja Kak yang Hmm. yang jadi Spesifik ya. Mungkin untuk jemaat, Pak. Itu juga kalau jadi doa spesifik. jemaat jemaat ya ini wajar jemaat semua wajar ya kita doakan Hmm. supaya mereka Pasti ya. sejahtera, supaya Hmm. mereka keuangannya meningkat ya, mereka kuat dalam menghadapi berbagai Hmm. tantangan. Itu saya Hmm. selalu doa begitu buat seluruh jemaat. Nah, atau Hmm. orang yang pokoknya yang mendengarkan firman dari saya, mereka digerakkan, mereka dimotivasi ya, mereka termotivasi, mereka hidupnya makin baik itu Hmm. selalu saya doakan Kak supaya mereka Hmm. jadi seperti ya Kak. Oke, well, em, Pak Gatot, apa dan siapa Hmm. yang paling menginspirasi Pak Gatot untuk terus setia menjalani panggilan Tuhan? Ya, jadi yang pertama itu bapak saya sendiri Kak. Hmm. Bapak saya sendiri. Bapak saya itu namanya Pak Paijo. Pak Hmm. Paijo. Dia insinyur. Kalau dia insinyur, Hmm. insinyur Paijo Kartotomo. Karena dia juga sekolah di Fakultas Pertanian dan lulusnya pasti sebelum itu ya. Jadi dia gelarnya insinyur. Nah, Pak Paijo itu menginspirasi saya karena dia seorang pegawai negeri Kak, ASN kalau pegawai negeri. Tapi dia betul-betul uh, apa namanya cinta Tuhan, buka-buka pelayanan ya, bikin buka-buka gereja di mana-mana. Dia dia pernah menjabat sebagai ketua majelis di gerejanya. Orangnya biasa, menurut saya bapak saya itu biasa, orangnya biasa. Dan di rumah saya itu Kak Indi, waktu saya kecil itu banyak hamba Tuhan datang itu. Kalau mau Hmm. pergi ke desa, mau pelayanan ke desa, pasti mampir ke rumah bapak saya. Kalau dulu kan sekolah-sekolah teologi kan nggak terlalu banyak yang dari Jawa, misalnya dari I3, dari STI, dari Tiranus Bandung ya. Ya itu kalau mereka mau pelayanan ke desa itu pasti ke rumah bapak saya dulu. Bapak saya koordinasi atau apa, nanti bapak saya yang antar sampai sana buka-buka tempat ya. Atau lembaga-lembaga pelayanan waktu itu kayak apa ya? Yang ke desa-desa itu ya, pelayanan ke desa-desa itu juga mampirnya ke tempat bapak saya. Itu waktu masih saya di Palembang. Jadi bapak saya sebagai
seorang ASN pada waktu itu, tapi dia melayani Kak, melayani, merintis gereja, merintis gereja. Tapi saya satu hal yang ya, ini cerita masa lalu juga Kak sebenarnya. Ya. Bapak saya itu kepengen jadi hamba Tuhan begitu, Mm-mm. tapi nggak kesampaian karena dia akhirnya dipanggil Tuhan, dari panggil Tuhan. Tapi eh, apa namanya, jejak-jejak pelayanannya itu sampai sekarang masih ada gereja-gereja yang pernah dia bangun, Ya. gereja-gereja yang dia rintis ya. Bahkan sampai dia itu Pak Ijo itu, bapak saya itu dipanggil sama pimpinan-pimpinannya itu sering itu Kak di sidang, Mm. karena nggak tahu di sidang karena apa, karena ya itu uh, apa namanya, ya mungkin apa ya, hal-hal seperti itu ya. Jadi uh, karena mungkin nggak fokus dengan pekerjaan atau gimana, Mm. merintis gereja dan sebagainya. Nah itu yang membuat saya bangga dengan bapak saya, terinspirasi dengan kesederhanaan, dengan apa yang ada, tapi dia tetap pelayanan. Terakhir bapak saya itu melayani di lembaga pelayanan anak, LPA. Itu lembaga pelayanan anak. Nggak tahu itu lembaganya masih ada atau enggak. Jadi lembaga pelayanan anak nasional kayaknya masih ada atau enggak ya. Jadi dia melayani anak-anak, ya, terlibat dalam pelayanan, ikut-ikut rapat dan sebagainya. Jadi bapak saya aktif pelayanan di gereja, di lembaga-lembaga seperti itu. Saya itu yang menginspirasi saya. Terus ada juga hamba-hamba Tuhan, tentu yang hamba-hamba Tuhan yang datang ke gereja, ke rumah saya itu juga banyak menginspirasi saya. Ya, di Batu Malang ya, dari STI Jogja, Mm. ya, dari Tiranus waktu itu, dari STT yang ada di Tanjung Inim waktu itu juga gitu, pada Mm. datang ke rumah ya. Nah itu hamba-hamba Tuhan menginspirasi saya, ngomong-ngomong sama saya waktu itu. Saya SMA kuliah itu banyak dipengaruhi mereka, lihat pelayanan mereka, lihat hidup mereka. Yang kesan yang paling senang itu hamba-hamba Tuhan tuh rapi-rapi gitu loh, Mm. rapi-rapi ya, badannya halus-halus, itu saya senang. Orangnya kok halus ngomongnya gitu. Itu yang buat saya senang sama mereka. Itu ya Pak yang menginspirasi saya. Ya. Jadi juga apa namanya ketekunan, keteladanan yang diberikan oleh orang tua dan Nah, juga orang tua. mm, Walaupun bapak saya bukan hamba Tuhan, bukan mm, gembala, dia hanya seorang pegawai negeri. Ya. mm. Oke. Ya. Jadi siapa yang menginspirasi adalah Bapak dari Pak Gatot sendiri. Oke, kalau Pak Gatot sendiri gimana sih menjaga semangat dan fokus dalam pelayanan dan pekerjaan di tengah, saya percaya, kesibukan, tantangan. Masih ada nggak sih Pak, atau tenang-tenang aja atau baik-baik saja nih? Silakan nih Pak, boleh dibagikan bagaimana? Ya jadi apa namanya, menurut saya sih konsistensi ya Kak, Mm-mm. konsistensi. Kalau kita udah dipanggil ya sudah di situ. Saya sering berkhotbah, saya sering mengajar orang ya, kamu Mm-mm. harus setia di satu tempat. Nah, bagaimana dengan saya sendiri, kan saya juga harus gitu, setia di satu tempat, ya, setia di situ, melayani di situ, mengabdi di situ, melayani di situ gitu. Saya sering berkhotbah di situ, dan itu tentu saja untuk diri saya sendiri, ya, saya setia di satu tempat itu ya. Melayani sekarang ini ya, saya setia, saya melayani, saya apa namanya, berkreasi, mengembangkan sebatas yang saya bisa, saya lakukan yang terbaik menurut yang saya bisa untuk Tuhan, mengalir bersama Tuhan ya. Dan itu apa namanya, yang saya lakukan sampai sekarang ini Kak. Gitu Kak. Jadi menurut saya konsistensi saya itu ya karena kesadaran Kak, bahwa panggilan Tuhan itu mahal buat saya, dan Mm-mm. saya harus tetap ada di pelayanan ini karena saya sudah dipanggil Tuhan ada di sini. Nah, itu yang menginspirasi saya, bikin saya kuat, bikin saya bertahan, ya, bikin saya uh, berkreasi, mau mengembangkan, ya, fight ya, Mm-mm. untuk melayani Tuhan yang lebih baik lagi. Itu Kak. Oke. Ya. Intinya berarti kalau apa menghidupi panggilan Tuhan itu Ya, ada kesadaran ya.
kesadaran bahwa yang kita lakukan itu bukan karena kebaikan kita, Tuhan memanggil juga bukan karena kita, tapi karena emang ada Mm-mm. panggilan itu ya Pak ya. Ya betul. Jadi Setiap memang orang yang itu kan, setiap orang pasti dipanggil untuk mendekat kepada Tuhan, tetapi untuk hidup dalam panggilannya itu harus mm, kita punya kesadaran, begitu kah? betul betul. Jadi kita itu kan sudah dipanggil. Jadi ketika kita masuk dalam panggilan kita, kita harus sadar bahwa kita itu dipanggil Tuhan loh gitu loh. Kita sadar bahwa kita ini masuk dalam panggilan itu. Dan saya percaya bahwa ketika kita masuk dalam panggilan itu, Tuhan pasti akan melengkapi semuanya. Melengkapi Mhm. semuanya. Tapi memang ada tadi yang saya bilang, saya juga berbuat salah, saya Mhm. juga apa namanya nggak konsisten mungkin ya. Saya juga sebagai pendeta kan apa namanya banyak kelemahan ya, cara Mhm. ngomongnya mungkin atau manajemennya nggak baik ya, atau nilai-nilai saya nggak bisa diterima jemaat ya. Tapi semua itu dikurung menurut saya, dikurung oleh Mhm. panggilan Allah yang besar itu. Iya. Panggilan Allah yang besar dan nanti Tuhan akan menyempurnakan semua. Dulu Kak, saya Mhm. sering dikritik Kak, Mhm. dikritik buahnya, dikritik apa eh, bajunya, dikritik penampilannya, jas saja dikritik Kak. Mhm. Kancingnya dilepas atau kancingnya ditutup. Itu sampai ada yang bilang satu kalau pakai jas kancingnya harus ditutup gini, harus dikancingkan. Tapi ada yang bilang, Pak, jangan dikancingkan, jas itu harus dibuka gini. Wah, jadi macam-macam. Ada yang masalah penampilan, ada yang masalah. Jadi kritik. Ada yang ngasih buku Kak waktu itu Kak, ngasih buku sama saya. Saya tersinggung waktu itu. Waktu itu masih muda saya. Orang jemaat kok ngasih buku sama saya, artinya menganggap saya ini kurang pintar. Sempat Kok berpikir dikasih buku, waktu masih dikasih muda buku ya itu, berarti ya. iya sih ini sindiran, ini sindiran ini. Artinya dengan kata lain, ini loh kamu baca ini kamu nggak tahu tentang ini gitu loh. Itu waktu saya masih muda. Tapi Hmm. sudah, Oke. karena saya tahu sebenarnya jemaat itu sayang gitu, Ya. ingin menolong kita, ingin Mhm. mengembangkan kita gitu. Tapi dulu respon saya nggak gitu Kak. Wah ini Mhm. nyinggung saya ini. Wah ini saya nggak pinter, nanti saya dikasih buku. Oke. Ya, ya. Ternyata Dikasih buku. tetap berproses ya meskipun Ada proses tapi. Kak, ada proses Kak. Dulu itu yang kritik banyak Kak, yang kritik-kritik banyak. Sekarang Mhm. sudah nggak ada yang kritik Kak, sudah Mhm. nggak ada yang kritik. Kakak Oke. tak mau tahu kenapa nggak ada yang kritik? Kenapa? 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 Karena udah bosan kritik saya Kak. Ya, ya, Pak Gatot, ada nggak sih ayat yang apa namanya dari dulu jadi pegangan Pak Gatot dari Ya, awal Tuhan panggil sampai dengan sekarang ini, bahkan selalu dikonfirmasi ketika Pak Gatot pun juga berkata ya atas panggilan itu. gimana Kak? Ulangi lagi Kak. Gimana? Ada ayat yang jadi pegangan Pak Gatot mungkin Oke. pertama kali dapat panggilan Tuhan, kemudian ada yang mengkonfirmasi bahkan sampai dengan Pak Gatot berkata ya atas Iya, iya. panggilan Tuhan. Oke, jadi ayat yang menginspirasi saya itu Kak yang eh, siapakah yang akan kupanggil? Kemudian aku berkata, ini aku, utuslah aku itu Kak. Nah, Hmm. itu, Ya, wah ya. itu, ini aku Tuhan, utuslah aku. Nah, itu, dan itu ternyata sering saya dengar Kak. Kalau KKR, kalau apa itu saya sering dengar itu Kak. Ini Hmm. aku, utuslah aku. Terus saya, nah, saya Tuhan, saya mau diutus itu Kak. Mau diutus. Hmm. Dan konfirmasinya jelas ya. Hmm. Konfirmasinya jelas ya. Ada gereja yang memanggil saya, Hmm. ada gereja yang mempercayakan pelayanan dengan saya. Hmm. Itu jelas itu konfirmasi dari Tuhan. Ah. Dan, sebelum saya dapat dapat pelayanan itu atau dapat pelayanan penggembalaan, saya juga berdoa Kak, Tuhan tolong Hmm. supaya ada Ya. gereja yang manggil saya. Kan kalau di penggembalaan kan nggak boleh ngelamar kan, Kak. Kan nggak Hmm. ada ngelamar, Hmm. nggak ngelamar atau menyatakan kesediaan, nah nggak boleh, ya kan? Harus diem-diem aja, udah diem aja Kak, Ya. menyatakan kesediaan Pak saya bersedia kalau dipanggil kan nggak Hmm. boleh nggak etis ya kan Pak saya mau pelayanan di sini boleh kan nggak boleh gitu Kak, ya Hmm. udah diem Kak, diem aja Kak, hanya berdoa kepada Tuhan. Nah tapi Tuhan dengar itu ada gereja yang memanggil bahkan jauh-jauh itu Kak,
Saya di Gunung Kidul, gereja di Semarang. Atau waktu itu pertama kali di Jogja itu gembalanya sendiri yang manggil saya untuk gembala seniornya manggil saya untuk jadi gembala di gereja cabang waktu itu di Gunung Kidul itu. Wah, itu saya kira itu jawaban doa, konfirmasi dari panggilan Tuhan yang nyata. Dan itu saya, kok dia tahu ya kalau saya pengen pelayanan gitu loh. Itu Kak, luar biasa ya Kak. Ya, luar biasa. Oke, jadi apa namanya? Kalau prosesnya sendiri yang paling tajam menurut Pak Gatot dan benar-benar mengubahkan bahwa hidup dalam panggilan Tuhan itu adalah seperti ini. Itu ada proses yang seperti apa Ya, Pak? ada proses. Melalui Jadi kritik itu atau proses yang berbeda? Mm-mm. kritiknya tadi udah nggak mempan Kak. Oke, prosesnya Tapi seperti saya apa? kira mesti ada baiknya kritik Mm. itu. Sekarang aja udah nggak ada yang kritik karena Pak Gatot udah nggak bisa dirubah orangnya. Oke, ya ya. Tapi saya Mm. percaya itu, saya percaya masih ada orang yang kritik-kritik saya. Tapi sekarang lewat istri saya Kak. Mm-mm. Jadi nggak berani langsung ngomong sama saya tentang Mm. kekurangan saya, nggak berani. Mhm. Ya, tapi lewat istri saya gitu. Mhm. Sekarang lewat anak saya sering marahin saya karena saya gini gini gini. Jadi sekritik Mhm. itu selalu ada. Tapi hal yang paling membuat saya itu berubah adalah waktu ikut camp Kak, ikut camp Mhm. yang apa ya, leader yang namanya, hamba itu ya, hamba apa namanya, Los. kan leader ya, jadi ya gitu. Ya jadi hamba. Jadi itulah nilai-nilai jadi hamba ya. Mhm. Kemudian yang saya pegang sampai sekarang itu yaitu mau mengakui kesalahan Kak, mau Ya. mengakui kesalahan, mau Mhm. mengakui kelemahan, itu nilai saya. Tidak, saya lihat tidak terlalu banyak pendeta yang mau mengakui kelemahannya, mengakui kesalahannya. Tapi saya mau berusaha. Saya sering loh Kak bilang sama jemaat, mohon maaf ya Bapak Ibu, khotbah saya kemarin itu salah, ayatnya salah. Saya sering loh Kak. Mhm. Itu nggak semua orang, nggak semua pendeta berani ngomong gitu loh Kak. Mereka pasti jaim toh. Ini saya salah kemarin itu, nah, gitu. Dan ternyata jemaat juga nggak apa-apa Kak, nggak Mhm. menganggap saya rendah atau apa itu. Nah itu nilai-nilai kehambaan yang saya tangkap, ya. Itu yang mengubah saya. Saya ikut tahun berapa ya waktu itu ya? Saya sudah di Semarang itu ikut camp itu dan oh berarti jadi hamba itu seperti itu ya. Ngakui kesalahan, ngakui kekurangan saya ya. Ngakui bahwa saya ini berdosa ya. Saya ini lemah, saya kurang begitu. Jadi kalau saya dengan jemaat sekarang fair-fairan Kak. Jadi saya nggak ada yang saya sembunyikan ya, cuma dia tahu apa kekurangan saya, tahu kelemahan saya, dan ternyata nggak apa-apa Kak. nggak nggak sesuatu yang jadi malu gitu, nggak ternyata. Nggak Mhm. ternyata. Saya maaf ya Pak, kalau misalnya khotbahnya salah kan biasanya ditutup-tutupi atau dianu kan biasanya gitu. Mhm. Mhm. Saya bilang aja, maaf itu salah ayatnya, saya ngutipnya salah itu, gitu aja saya bilang. Berarti prosesnya waktu ikut camp itu ya Pak ya? Ikut camp itu Ya. banyak mengubah saya. Mhm. Baik, oke. Pak Gatot mungkin ada pesan semangat buat pendengar yang saat ini merasa jauh dari Tuhan atau sedang berjuang untuk merasakan kebaikan Ya, Tuhan. ya. Jadi kebaikan Tuhan itu, Good News Family itu nyata. Dan kebaikan Tuhan itu adalah cara Tuhan untuk membuktikan diri bahwa Dia ada. Dia menyertai kita. Ya, kita hari ini sedang ada di momen pencurahan Roh Kudus ya Kak. Jadi Tuhan mengirimkan seorang penolong untuk kita yang akan menyertai kita selama-lamanya. Jadi penyertaan Tuhan itu ada terus untuk kita dan Dia menyertai kita selama-lamanya. Dan Mhm. Roh Kudus itu memberi kuat kuasa kepada kita dan kuat kuasa yang diberikan itu sangat luar biasa. Jadi
ini mendorong kita untuk tidak cepat lelah, ya, tidak patah semangat, karena kita sebenarnya punya kekuatan yang luar biasa, punya pertolongan yang siap sedia, karena Roh Kudus kan selalu ada di menolong kita, ya, Hmm. jalan di samping kita lah, yang ilustrasi dari sudah, tinggal kita colek aja, Roh Kudus tolong saya. Kalau kita ada bahaya, ada kurang, atau Roh Kudus tolong saya, dia selalu siap sedia, nggak jauh kemana-mana. Makanya Good News Family, saya percaya waktu demi waktu, tahun demi tahun kita makin dekat dengan Tuhan, makin semangat. Ya, dulu Tuhan menolong kita, sekarang Tuhan menolong kita, dan nanti pasti Tuhan juga akan menolong dan memberkati kita semua. Ya. Oke, baik. Gensoli itu tadi yang bisa kami hadirkan dalam perbincangan singkat dan berbatas waktu. Berharap apa yang kami hadirkan ini belum jadi sesuatu yang bermanfaat untuk Anda. Saya Indi dan juga Saya Pendeta Dwi Gatot Suprastia. untuk Good News FM, bisa to you at Khusus 94.9 FM, Good News ya, FM. Good News Family. Tuhan Good memberkati news semuanya. for the family.